Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersukacita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat yang dikasih Tuhan, saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat yang dikasih Tuhan, terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Sahabat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai perang antara Rusia dan Ukraina. Apa yang terjadi, sahabat yang dikasih Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi? Nah, sahabat yang dikasih Tuhan, Rusia benar-benar menyerang Ukraina. Ditandai pengumuman Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan operasi militer secara resmi. Serangan Rusia kemudian dimulai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina, termasuk Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol. Hingga saat ini ketegangan masih berlangsung. Ya, sahabat yang dikasih Tuhan, situasi mencekam mulai terjadi di kota Ukraina, di ibu kota Ukraina yaitu Kiev. Nah, dan kemudian terjadi ledakan di berbagai tempat, sahabat yang dikasih Tuhan. Ya, kita terus berdoa, berharap agar ketegangan ini bisa diakhiri, dan kemudian senantiasa Tuhan memberikan kedamaian atas dunia ini, sahabat yang dikasih Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan yang akan terus memegang ya setiap rencananya, karena setiap rencana dalam kehendak Tuhan. Kita tidak tahu ya apakah ini memang tanda-tanda Tuhan Yesus akan datang, dan kemudian hal ini adalah awal daripada akan terjadi peperangan antar negara, karena firman Tuhan katakan juga ya kedatangan Tuhan Yesus ditandai dengan peperangan dan juga ditandai dengan berbagai bencana yang terjadi. Kita tidak tahu, sahabat yang dikasih Tuhan, tetapi kita terus berdoa dan berharap Tuhan akan menyatakan yang terbaik bagi kehidupan manusia. Nah, sahabat yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan menyaksikan cuplikan ya sebagai berikut. Sahabat yang dikasih Tuhan, kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Perang dunia. Mungkin saudara berpikir, perang dunia sudah sering kita dengar. Ada berbagai macam perang. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan berbagai macam perang yang ada terjadi di berbagai belahan bumi. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Matius 24 ayat 7, di situ Tuhan Yesus berkata, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Konteks ayat ini kita harus pahami bahwa akan terjadi suatu keadaan perang yang begitu besar, yang melebihi perang yang sudah ada. Sekarang ini saudara, bukan hanya satu atau dua bangsa yang memiliki senjata nuklir. Ada banyak bangsa di dunia ini, banyak negara di dunia ini yang punya senjata nuklir, senjata penghancur massal, senjata-senjata yang melebihi bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Dan kita bisa melihat tensi peperangan itu sudah nampak, saudara. Ya, sahabat yang dikasih Tuhan, setelah kita melihat tayangan tadi, sahabat yang dikasih Tuhan ya, dikatakan bahwa akhir zaman ditandai dengan terjadinya yaitu peperangan antara bangsa melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Nah, sahabat yang dikasih Tuhan, Matius pasal 24 ayat 7, demikian bunyinya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, sahabat yang dikasih Tuhan, apa yang akan terjadi sesungguhnya dan bagaimana tanggapan Evangelis Daud Tony mengenai peperangan antara Rusia dan Ukraina, sahabat yang dikasih Tuhan, kita akan lihat tanggapan hambanya Evangelis Daud Tony mengenai masalah ini. Mari kita akan simak bersama-sama. Iya, gimana kabar itu? Luar biasa, Pak Daud. Iya, kita doa ya Thomas. Siapa Daud? Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawan secara khusus Tuhan, lawan sampai pribadi, dan kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Demi nama Yesus Hamasiah. Amin. Amin. Gimana perkembangannya Thomas? Iya Pak Daud, kita lagi lihat banyak berita di televisi, di media sosial. Sekarang lagi perang nih Pak, dua negara nih Pak. Apa yang bisa Bapak respon, tanggapi Pak? Kalau perang Rusia dengan Ukraina ya, iya Pak Daud, ya nanti dampaknya kan di ekonomi dunia. Oh, Nah, yang dikhawatirkan itu
ekonomi, yaitu harga minyak ya. Harga minyak ya Pak Daud. Iya. Dan kedua memicu untuk inflasi. Oh, iya Pak Daud. Itu apa nih? Inflasi. Apakah ini sebuah tanda-tanda Pak untuk dari sisi lain Pak Daud? Ya, tenang aja, penting kita doa Thomas. Ya, ada dampak nggak Pak untuk negara Indonesia Pak Daud? Ya ada dampaknya, inflasi. Inflasi ya. Dampaknya nanti metal, berhubungan dengan metal naik semua. Metal ya Pak, berhubungan metal ya Pak Daud. Ya, yang berhubungan dengan aluminium, setelah itu batu bara, setelah itu besi, mangan, setelah itu nikel, semua naik. Wow. Wow, bahaya juga Pak Daud ya. Ini dan yang terutama emas naik, karena itu kan adalah safe haven ya. Oh, iya Pak Daud. Ya, Ini penting kita berdoa aja. iya Pak Daud. Kan saya beritahu 5 tahun inflasi. Yes. Corona ini bermutasi berapa lama Thomas? 5 tahun Pak Daud. Dan ini kan mau tahun ketiga toh Thomas. Iya. Tahun keberapa Thomas? Tahun ketiga Pak Daud. Nanti tahun keempat kelima udah beda lagi Thomas. Yes. Yang jelas kita ini sudah mau belajar normal. Belajar normal. Jadi tahun depan kita berdoa supaya apa Thomas? Belajar normal. Tahun depan supaya apa? Normal. Iya. Tapi tahun depan tetap terjadi inflasi kan Pak Daud? Tetap inflasi sampai 5 tahun. 5 tahun masih panjang dong Pak Daud, masih 3 tahun lagi dong. Kalau coronanya kan berarti tinggal 2 tahun. Ini sudah jalan berapa? Ini tahun ketiga katanya kan? Pokoknya kalau akhir tahun ini kan tahun ketiga. Tahun ketiga berarti 2 tahun lagi kan Pak Daud? 2 tahun. Nah, tahun depan tahun ini belajar Normal. Nah, kita harapkan tahun depan apa? Normal. Kita doakan. Iya benar. Yang berharap apa? Normal. Kalau enggak lagi ya kalau baru belajar lagi ya siap-siap deh. Siap-siap pokoknya bercocok tanam terus Pak Daud ya. Di tahun depan kita berdoa supaya normal ya Thomas. Iya Pak Daud. Ya, apakah ini perang ini termasuk sebuah rekayasa si jahat Pak untuk mengacaukan dunia Pak Daud? Ya kan ini ada roh ketakutan, roh Ya. intimidasi kan gitu. Ya. Roh ketakutan, roh intimidasi Thomas. Ya. Nah, kita berdoa aja Thomas. Iya Pak Daud. Ada pesan-pesan khusus Pak Daud mungkin yang mau Pak Daud sampaikan kepada jemaat pada malam hari ini Pak Daud? Ya, jemaat supaya tenang. Penting jangan ada roh intimidasi, roh ketakutan. Roh intimidasi dan roh ketakutan Pak Daud. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya hadapi aja dengan baik. Iya Pak Daud. Jalanin aja. Yes. Kalau harga minyak goreng naik, pakai minyak cunyut Pak Daud ya. Udah kagak. Jalanin aja, malah banyak rebus-rebusan supaya tidak kolesterol. Iya Pak Daud. Jadi kita hadapilah dengan tenang. Hadapi Pak Daud ya. Dengan percaya tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita adalah Tuhan Yesus ya. Ya, betul. Tenang aja Thomas, semua dihadapi dengan baik. Yes. Amin. Amin Pak Daud. Amin. Amin Pak Daud. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui tanggapan dan juga melalui setiap penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Ya dalam hal ini Evangelis Daud Tony lebih ke menanggapi yaitu dampak daripada perang antara Rusia dan Ukraina, ya dampak yang kemungkinan akan terjadi atas bangsa kita. Ya paling tidak pasti akan terjadi inflasi yang dikasih Tuhan ya. Dan harga akan naik, bahan pokok, besi,
dan kemudian juga harga emas itu pasti akan naik. Tetapi apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu sahabat yang dikasih Tuhan, berserahlah, berharaplah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber pertolongan dan perlindungan bagi kita. Sahabat yang dikasih Tuhan, jikalau sahabat diberkati dengan video ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan biarlah video ini akan semakin maju dan berkembang ya, sehingga banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Terima kasih sahabat yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.